Nah, ini juga hal yang banyak membuat orang masuk Islam. Waktu Nabi Isa meninggal dunia, apakah Tuhan Bapa juga ikut meninggal dunia? Ini pertanyaan. Kalau mereka bilang Tuhan Bapa tidak meninggal, berarti Tuhan Bapa lain dengan Tuhan Anak. Berarti Isa bukan apa? Allah. Kalau Isa bukan Allah, selesai. Berarti Isa bukan Tuhan. Tapi kalau mereka bilang Tuhan Bapa juga ikut meninggal, repot. Iblis lagi berjaya waktu itu. Tuhannya mati semua. Video reaction kali ini kita akan membahas satu argumentasi yang menarik sekali. Argumentasi dari seorang ustadz bernama Firanda Andirja. Dia mengeluarkan satu video yang berjudul Pertanyaan yang Membuat Orang Kristen Bingung. Pertama-tama, gue mau apresiasi apa yang menjadi argumentasi di dalam Ustadz Firanda ini. Karena menurut gue dia berargumen dengan lebih elegan ya. Dia tidak secara serampangan menuduh iman Kristen seperti Ustadz mualaf yang sebelumnya udah pernah gue bahas. Ngaku atau ngeles. Jadi kalau Anda itu punya sifat ngeles kebanyakan, itu jangan-jangan Anda belajar pada agama yang salah. Jelas ya? Karena sifat ngeles itu tidak pernah diajarkan di dalam agama kita, tapi diajarkan dalam agama mereka. Ini sing bujuk Yesus atau wong sing bingung atau kemplo kabeh wong sama saat itu. Dia ngomong, sesungguhnya Isa sudah diselamatkan Allah. Berarti ini bukan Isa ini. Sopo? Ya Yudas iki mau. Nah, buat teman-teman yang terlewatkan, teman-teman bisa simak di video gue sebelumnya. Nah, secara khusus dalam bagian ini, Ustadz Firanda ini mempertanyakan keesaan Allah. Dan jujur, memang pertanyaan ini membuat sebagian besar orang Kristen itu bingung. So, nggak pakai lama, kita bahas argumentasi dari beliau. Nabi Isa yang disalib. Waktu disalib, dia berkata, ya Ilya lima syabaqtani. Lihat, dalam Injilmu disebutkan, Yesus berkata, wahai Bapakku, kenapa kau tinggalkan aku? Ya, yang pertama untungnya Ustadz Firanda ini nggak ikutan penafsiran dari Ustadz S3 mantan Vatikan itu ya. Sopo? Ya Yudas iki mau lah. Nah, terus dia bengok-bengok lagi, Eli, lama sabachthani gitu ya. Tuanku. Maksudnya tuan guru Isa. Kok aku mau tinggal tak tulungi, tak ganteni aku mau tinggal gitu maksudnya. Nah, dari sini teman-teman bisa melihat ada satu kebingungan, ada keresahan yang ada dari kaum muslim, terkhusus mereka yang menuduh kita ya, yang menafsirkan secara serampangan kisah dari Alkitab. Dan apa yang dikatakan oleh Ustadz Bangun Samudra itu sebenarnya berdasarkan apa yang menjadi perkataan dari Injil Barnabas. Videonya juga gue sudah buat, teman-teman bisa saksikan sebelumnya ya. Nah, pertanyaan ini seringkali dipakai oleh orang muslim untuk menyerang kekristenan. Kenapa? Karena tuh kan Yesus dibilang memanggil Allah. Nah, kita kalau mau jawab sebenarnya agak panjang karena memang kita harus mengajak mereka mengerti tentang doktrin Allah Tritunggal terlebih dahulu. Tetapi jawaban paling sederhananya adalah Yesus menggunakan perkataan ini karena ini adalah perkataan yang sama di dalam Mazmur pasal 22 ayat 1. Nah, ini adalah satu gaya bahasa yang lazim dipakai pada waktu itu dan Yesus menggunakannya untuk menggenapi apa yang dituliskan di dalam Mazmur pasal 22 tadi. Tetapi secara konteks makna rohani gue akan bahas di dalam bagian video berikutnya, yaitu tentang atonement. Teman-teman nantikan ya. Kita lanjutkan. Berarti Yesus bukan Bapa. Karena dia sedang berbicara dengan zat yang lain. Jangan kalian berkata Yesus adalah Bapa, Bapa adalah Yesus. Dia ngomong sama kan? Ya Bapa, kenapa kau meninggalkan aku? Berarti ada yang meninggalkan, ada yang ditinggalkan. Paham tidak? Berarti dua zat yang berbeda. Sementara mereka meyakini Allah ya Yesus adalah Allah. Iya, memang pada faktanya Yesus itu bukan Bapa. Dan memang pada faktanya Bapa bukan Yesus. Misalnya saja di dalam peristiwa pembaptisan Yesus. Pada waktu itu dikatakan ketika Yesus keluar dari air, Roh Kudus turun, lalu kemudian ada suara dari langit lalu berkata, inilah anakku yang kukasihi. Bahkan ketika Stefanus dilempar atau dirajam batu, waktu itu Stefanus melihat bahwa Yesus berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Jadi jelas Yesus dan Bapa itu memang dua pribadi yang berbeda. So sampai di sini gak ada masalah buat kita orang Kristen seperti itu ya. Nah, ini juga hal yang banyak membuat orang masuk Islam, terutama di Arab Saudi. Banyak orang Filipina masuk Islam gara-gara satu pertanyaan. Pertanyaannya begini. Waktu Nabi Isa meninggal dunia, apakah Tuhan Bapa juga ikut meninggal dunia? Ini pertanyaan. Pertama, kita tidak pernah tahu bahwa klaim dari Ustadz Firanda ini benar atau tidak, kita nggak tahu. Tetapi kita mesti mengakui bahwa nggak sedikit orang Kristen itu yang bingung, yang gagap dalam menalar kalau misalnya menjelaskan Allah itu satu atau tiga. Kenapa bisa begitu? Ya karena memang banyak orang yang beragama Kristen hanya karena tradisi doang. Lahir udah dari sononya Kristen. Sehingga ya gak banyak belajar. Jadi kalau kamu gereja, diberkahi kamu, dikasih rezeki.
Nah, begitu, itu ajaran orang tua. Saya nggak tahu kalau Kristen itu menyesatkan gitu. Kenapa kita sembah salib? Ya kan? Kan salib itu udah tahu itu musyriknya itu. Kalau ada hari Minggu ke gereja nggak ke gereja itu masa bodoh aja saya. Main volley kerja saya, main bola. Gak sedikit orang Kristen merasa cukup menjadi Kristen hanya karena ikut-ikut ritual aja. Yang penting ikut misa atau ikut kebaktian, ikut ibadah. Nah, tapi masalahnya kalau di-challenge sama pertanyaan kayak begini, goyah jadinya. Itulah sebabnya kenapa kita harus belajar apa yang kita percayai sebagai orang Kristen. Nah, cuman masalahnya adalah untuk membahas tentang doktrin Allah Tritunggal atau Trinitas di dalam satu video ini, sekali lagi waktunya nggak cukup. Gue akan membahas doktrin Allah Tritunggal itu di dalam satu video yang khusus, yang secara lengkap dan komprehensif, tetapi gue usahakan secara simple. Nah, gue pengen tahu seberapa banyak teman-teman urgent banget untuk gue bahas video seperti ini. Karena itu teman-teman bisa komen di bawah supaya gue bisa melihat urgensitasnya seperti apa ya. Waktu Nabi Isa meninggal dunia, apakah Tuhan Bapa juga ikut meninggal dunia? Ini pertanyaan. Kalau mereka bilang Tuhan Bapa tidak meninggal, berarti Tuhan Bapa lain dengan Tuhan Anak. Berarti Isa bukan apa? Allah. Kalau Isa bukan Allah, selesai. Berarti Isa bukan Tuhan. Kita breakdown apa yang menjadi statement dari Ustadz Firanda ini. Jadi begini, dia menghadapkan sebuah dilema ya. Jadi statement dia adalah kalau Isa mati, apakah Bapa mati? Kalau misalnya orang Kristen jawab Bapa tidak mati, berarti Bapa bukan anak. Selesai perkara, kata dia. Kalau gitu, Isa bukan Allah. Nah, ini yang namanya kesalahan logika pikir. Ini yang namanya false dilemma. Yaitu dua pilihan dengan asumsi yang salah. Jadi begini, kesalahan logika berpikir dari Ustadz Firanda ini adalah, kalau misalnya Tuhan Bapa itu lain sama anak, itu tidak berarti Tuhan anak itu bukan Tuhan. Kalau anak tidak sama dengan Bapa, itu tidak berarti anak itu bukan Allah. Masalahnya di sini, cara pikir Kristen itu tidak se-oversimplifikasi itu. Kita mesti mengaku Ustadz Firanda ini berargumen seperti itu karena dia sedang memaksakan definisi keesaan Allah kepada definisi keesaan Allah di dalam perspektif Kristen. Jadi intinya dia tuh lagi maksain definisi dia tentang Allah begitu. Nah gini deh, gue kasih contoh aja ya. Misalnya ada sebagian muslim yang memahami sunnah Nabi itu secara ketat. Jadi maksudnya seorang muslim itu harus mengikuti teladan Nabi sampai dalam segala cara-cara gestur-gestur Nabi. Nah misalnya saja nih di dalam hadis riwayat Muslim, di situ dikisahkan bahwa Muhammad itu kalau makan menggunakan 3 jari tangan kanannya dan dijilat sebelum dibersihkan. Nah, sebagian orang muslim menafsirkan bahwa orang muslim pun harus melakukan hal seperti itu kalau makan, jadi nggak pakai sendok begitu. Nah, jadi implikasinya bagi orang-orang kelompok yang demikian adalah kalau ada orang beragama Islam tetapi makan tidak menggunakan cara Nabi, maka dia bukan orang muslim. Nah, tentu saja pandangan seperti ini tidak diterima oleh semua orang muslim, bukan? Bener nggak? Betul nggak? Hanya karena ada orang muslim yang tidak makan dengan menggunakan cara Nabi, bukan berarti dia bukan muslim. Kecuali ya kalau teman-teman maksain definisi seperti itu kepada semua orang muslim. Ya udah lain cerita. Tapi kalau mereka bilang Tuhan Bapa juga ikut meninggal, repot. Iblis lagi berjaya waktu itu. Tuhannya mati semua. Kita bisa melihat bahwa asumsi dari Ustadz Firanda ini keliru berat. Kalau Tuhan mati, berarti iblis berjaya. Nah, banyak muslim yang tidak bisa mengakui bahwa Yesus itu disebut Tuhan. Lalu kenapa kok Tuhan itu bisa mati di kayu salib? Itu karena mereka tidak bisa memahami bahwa Tuhan itu menjelma menjadi manusia. Gue tunjukin sekali lagi ya, bahwa untuk mengerti Tuhan itu menjelma jadi manusia itu adalah sesuatu yang sangat logis dan tidak bertentangan dengan hukum logika. Di dalam dunia kita itu ada dua realitas. Yang pertama adalah realitas material, yang kedua adalah realitas imaterial. Mari kita ambil contoh deh. Manusia itu terdiri dari dua aspek material dan aspek imaterial. Secara material, manusia itu punya otak. Nah, otak itu adalah bagian secara fisik di dalam kepala kita yang menjadi pusat dari pikiran kita. Tetapi pikiran itu adalah aspek imaterial, di mana pikiran itu sendiri adalah sesuatu yang tidak dapat kita temukan di dalam otak. Pikiran itu bersifat imaterial. Nah, atau contoh kedua, misalnya secara material manusia itu punya tubuh. Sedangkan tubuh ini, di dalam tubuh ini berdiam jiwa kita. Sesuatu yang imaterial, sesuatu yang tidak bisa kita ukur berdasarkan panca indera. Sama dengan itu, Yesus Kristus adalah manusia secara material,
tetapi secara imaterial dia adalah Tuhan. Sehingga ketika Yesus mati, keilahiannya itu, imaterialnya itu tidak berubah sama sekali. Dia tetap Tuhan meskipun raga jasmaninya itu mati sebagai manusia. Nah, kita mesti mengakui logika seperti ini yang memang sulit dimengerti oleh teman-teman kita yang Muslim. Salah satu hal yang paling sulit diterima oleh seorang Muslim, bahkan bagi kita orang Kristen kalau kita mikir-mikir juga ya, apa yang menjadi keberatan mereka itu masuk akal. Kenapa sih Yesus itu harus mati? Kalau Tuhan itu mau mengampuni dosa manusia, kenapa Tuhan gak hanya sekadar mengatakan, ya udah dosanya diampuni? Kenapa sih mesti turun ke dunia dan mesti mati di kayu salib? Nah, ini adalah satu pertanyaan yang memang harus kita jawab. Dan itu terjawab kalau kita bisa mengerti konsep Alkitab secara utuh. Karena itu di dalam seri Biblical View selanjutnya, gue akan merilis satu tema tentang atonement, yaitu tentang penebusan. Berharap melalui seri Biblical View ini kita bisa mengerti konsep perspektif Alkitab yang membuat Allah harus menjelma jadi manusia dan mati menyerahkan nyawanya bagi kita. By the way, mungkin ada teman-teman yang ngeh bahwa rilis dari video-video ini sedang terlambat. Karena itu teman-teman, gue minta maaf karena memang ada satu dan lain hal yang membuat akhirnya video-video ini terlambat. Karena itu gue berusaha sebisa mungkin untuk menyesuaikan jadwalnya supaya normal lagi. Dan gue minta dukungan doa dari teman-teman semua supaya video-video berikutnya bisa lancar dibuat dan bisa jadi berkat buat banyak orang. Semoga video-video seperti ini bisa mencerahkan setiap kita dan meneguhkan iman kita kepada Kristus Yesus menjelang Jumat Agung dan Paskah di tahun ini. So make it simple, make it meaningful. May God bless you.